Sponsor. Oke, udah mulai satu. Aku mulai dapat. Oke, 2, 3. Halo semua. Halo. Oke, jadi hari ini kita lagi ada di Pokaris Podcast Calon Metalurgi. Oke, sebelum itu di sini kami bakal kenalan dulu nih karena kan pada asing-asing nih bagi kalian penonton. Jadi di sini ada Kenalkan, namaku Putra Sanipar dari Teknik Metalurgi. 125 NIM-nya 12523 044. Kenalin, aku Firdausi Nur Asmi Ramadhani Nugroho dari Teknik Metalurgi dengan NIM 1252307. Kenalin, aku Fabian Tama, NIM 1252336 dari Teknik Metalurgi. Oke, kenalin, aku Nova Fauzar Ramadan 1252301 dari Teknik Metalurgi 2023. Halo semua, kenalin aku Lassen Arthur, tim 125-23086 dari Teknik Metalurgi ITB. Oke, dan di sini aku sebagai moderator Gusti Putus Sutrisna Indrawan NIM 125-23016 yang akan memandu acara ke depannya. Oke, karena tadi kita udah berkenalan, maka kita mau apa sih sebenarnya hari ini, teman-teman? Bahas Bahas membahas Oke. masa depan lah pokoknya. Rencana studi kita ke depannya. Wah, Oke, masa depan banget tuh. Betul. Berarti kita akan membahas rencana studi kita dan plan ke depannya yang udah berdasarkan dari roadmap yang kita udah buat. Oke, Betul. mungkin di sini ada yang mau jelasin nggak roadmap yang udah dibikin kayak gimana? Mungkin matu yang diambil sesuatu. Kayaknya Fauzan udah siap deh. Iya. Wah, boleh. Tuh, ayo. Noval dulu lah, Sikat. sikat. Noval Fauzan. Oke. Beuh. Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya berdasarkan ya kita kan baru aja FRS nih kawan-kawan, dan sebenarnya aku buat semester 3 ini ngambil 23 karena berdasarkan ekivalensi kemarin dan juga ada tambahan agama yaitu 2 SKS. Sebenarnya udah disetujui juga dan lagi dijalani ya. Teman-teman juga lagi menjalani, mungkin ya agama Islam enggak gitu kan. Terus kalau buat aku sendiri di semester 4 nanti sebenarnya kan semester 4 itu masih apa ya, diarahkan juga ya, ada apa ya, ada metode numerik ya, masih ada DCX gitu ya. Terus kayaknya pilihan luar juga diarahin nggak sih? ada nah diarahin ke pengantar teknik tenaga listrik ya berdasarkan penjelasan dari kaprodi kita Pak Taufik. Nah terus ya ada juga yang MKPD-nya tadi judulnya tuh refraktori tanur dan bahan bakar. Jadi masih semester 3 4 masih diarahin lah ya gitu kan. Nah, yang mulai beragam ini semester 5 karena kalau aku lihat semester 5 itu kita kan banyak yang ditarik ya. Kalau di 2024 kan harusnya ada kewarganegaraan. Nah, ditarik jadinya kita bisa luasa banget tuh. Kita bisa masukin MK pilihan dalam atau MK yang pilihan luar. Nah, kalau dari aku sendiri ini aku berdasarkan ini aja sih, biar apa ya, cara belajar aku itu nggak terlalu ke sana dan kemari, itu aku Biar milih terarah aja ya. biar terarah aja. Kan yang wajibnya tuh wajib prodi itu ada pirometalurgi, terus ada transformasi panas dan perlakuan panas, pengolahan pemanfaatan batu bara, sama ekonomi teknik. Nah, buat di semester 5 ini aku ambilnya yang mata kuliah bebas pilihan dalamnya ada, oh ya, by the way aku ambil berencananya ke Mana tuh? metalurgi ekstraksi. Oh, spesialisasi berarti. Spesialisasi ya, benar ya, spesialisasinya Kan ada ekstraksi. 3 tuh ya. Minor, Ya, mayor, oh bukan. oh ini dulu. Minor, Ada double minor, major. ada Double major, spesialisasi, ya. sama spesialisasi. Sama spesialisasi. Jadi kamu ngambil spesialisasi. Spesialisasi nih. ya, mohon maaf Spesialisasinya kelewat. Metalurgi ekstraksi. Ekstraksi, bener Kak. Kenapa ekstraksi? Karena aku tuh ngelihat ada bahasan-bahasan yang mengarah juga ke sustainability yang benar-benar salah satu tantangan global lah. Betul. Kan tercantum juga dalam SDGs segala macam lah. Sesuai Ya Paris Agreement gitu kan. Nah jadi ada yang metalurgi ekstraksi secara umum ya, yang mungkin di smelter atau mungkin ya aku lihat juga bahasannya tuh kajiannya ada terkait dengan metalurgi daur ulang. Jadi benar-benar dia tuh selain dari benar-benar dari bahan galian, dia juga mengolah yang sudah ada gitu. Dia recycling method. Itu benar banget tuh. Nah, di semester 5 ini pilihannya tuh ada 21 mata kuliah pilihan bebas dalam. Nah, untuk semester 5 ini
aku ambil mata kuliah pilihan dalamnya itu yang bebas. Dalam itu yang pertama ada metalurgi logam jarang, terus metalurgi penyimpanan dan konversi energi. Ini tuh kurang lebih tentang baterai-baterai ya. Dia paling banyak juga 4 SKS. Terus ada metalurgi pemurnian baja. Nah, terus kan kita tuh dibatas sampai 24 ya. Iya benar. Nah, untuk memenuhi kuota mata kuliah pilihan bebas, yang pilihan bebas, ya kan. Nah, aku tuh di sini nambahin lagi valuasi tambang supaya apa? Jadi kalau kita kan benar-benar industrinya hilir ya. Nah, at least kalau aku tuh punya pemahaman secara general di hulunya. Jadi makanya aku ngambil yang TA, ada tambang, evaluasi tambang. Jadi minimal aku tahu bahwa mereka kan langsung ketemu dengan apa ya? Di lapangan lah. Di lapangan, Biji-bijinya ya. bijinya ketemu Iya, langsung. iya, Jadi biji. aku tuh bisa ada analisis di awal juga mungkin ya. Nanti kan Kan bisa lebih tahu juga ya. bisa lebih tahu Ya, juga, lebih luas juga ya. lebih luas juga. Apakah kita kan nggak tahu ya, apakah kita, siapa tahu rezekinya kita bisa jadi apa kayak pendiri suatu perusahaan di bidang metalurgi, gitu. Ya. Amin, ya rabbal alamin gitu kan. Oke. Nah, terus buat yang mata kuliah pilihan bebas luar yang lainnya, sebenarnya ini cuma buat menuhin kuota dari Yang itu. iya Ya. ya memenuhan SKS aja sih sebenarnya. Dari 144 aku ambil studium general karena ya sebenarnya pilih-pilih juga sih studium generalnya, semoga ada yang terkait dengan metalurgi gitu ya. Walaupun kayaknya di teknik metalurgi ini banyak banget kuliah tamu ya. Iya. Ya karena emang topiknya lagi hangat banget ya. Kita aja hari Jumat kan bakal ada kuliah tamu Besok ya berarti. besok. Iya, Ya, besok kita ya. ya, semoga studium general ini yang aku pilih ada gitu. Cocok ya. Cocok bisa gitu. Sekalian membuka wawasan isu yang lain. Sebetulnya ada yang berkaitan dengan teknik metalurgi. Gitu. Terus buat di semester 6, di semester 6 ini kebanyakan kan kalau kita lihat itu benar-benar MKWP ya, wajib prodi semua. Nah, aku tuh di sini nggak ada ambil satupun yang mata kuliah pilihan luar, yang mau dalam mau luar gitu, pilihan bebas, karena rumornya ya kalau genap itu sibuk. Iya Ya, sih. kita aja semester 4 katanya sibuk banget dengan praktikum, ya kan. Jadi bener-bener aku tuh diganjil. Semester 6 ini ada KP ya, mungkin dari abang kakak nih udah banyak nih yang KP nih, gitu kan, atau ekskursi ya, gitu. Terus ada karakteristik bahan, flotasi, metalurgi besi baja, hidroelektrometalurgi, pengendalian korosi dan pengendalian proses. Jadi aku semester 6 tuh di antara semua paling dikit lah, cuma 16. Tidak ngambil Oh banyak. iya serius 16 saja. Aku 21. Oh iya. Nah, aku tuh Oke, punya ya, kalau agak. 21 Sama-sama. Iya. Tapi sebenarnya itu masih dinamis juga sih, nggak pasti itu. ini cuma wow itu wow. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, terus di semester 7 mulai aku ambil lagi. Banyak. 23 malah. Sama kayak semester 5. Oh ya, by the way semester 5 aku ambil 23. Nah, sebenarnya kan yang wajib prodinya ada metalurgi manufaktur logam, desain analisis eksperimen, perancangan pabrik, ada manrek ya, ini manajemen rekayasa industri, ya kan, MR ya, dari FTI, kan. Nah, buat mata kuliah pilihan bebas dalamnya aku ambil ya karena udah ngambil ekstraksi ya, ada biohidrometalurgi dan bioremediasi, terus metalurgi proses berkelanjutan, terus metalurgi daur ulang, sama kebijakan industri metalurgi. Nah, kenapa aku tempatin ini di satu semester? Karena dari judul-judulnya dan aku dari kajian yang aku baca, pembahasan mereka di CTCX itu tuh benar-benar yang tentang sustainability. Jadi kan kalau waktu di semester 5 aku lebih fokus di pengolahan yang berdasarkan barang tambang gitu ya kayak dari PBG-nya gitu kan, dari industri si pertambangannya. Kalau kali ini aku semester 7 itu pengen fokus belajar di sustainability prosesnya gitu kan, makanya ada biohidrometalurgi. Waktu itu kan udah pernah aku juga tanya kan ya waktu di seminar itu, jadi dia tuh tentang bagaimana cara mengolah limbah dan ternyata benar di CX juga begitu. Terus proses berkelanjutan, daur ulang, sama kebijakan industri metalurgi. Itu yang labnya di Nawarin ya? Iya betul. Di Rancaikek. Rancaikek ya. Betul. Terus buat mata kuliah pilihan bebas luarnya, aku ambil material teknik. Nah, uniknya ternyata material teknik ini ternyata ada di teknik mesin,
bukan di material. Material teknik. Ya namanya material teknik. Dan Oh, setelah MS. secara kajiannya, ya kodenya MS bener. Jadi setelah aku baca kajiannya tuh justru lebih umum gitu loh terkait jadi ini tuh kayak istilahnya material teknik itu kayak kalau di teknik mesin itu dia kayak pengantar kayak material apa aja gitu yang ada di permesinan. At least buat membuka juga wawasan aku seperti kayak waktu aku ambil valuasi tambang di semester 5 gitu kan. At least aku tahu bahan-bahan apa aja yang ada selain metal gitu kan. Kita kan nggak tahu ya, misalkan aku tadi ada daur ulang metal, siapa tahu dengan bahan yang lain bisa jadi suatu paduan kan. Kita kan nggak tahu ya. Nah, itulah alasan kita belajar. Nah, sebenarnya sih aku ada pertimbangan lain di ada mata kuliah material ada, dan dia tuh lebih ke kayak istilahnya lebih kayak dinamika material. Jadi bagaimana dia menghadapi tekanan, bagaimana ketika dia dipanaskan gitu. Cuman aku pertimbangannya adalah aku nggak mau sedalam itu. Jadi makanya aku ambil yang material teknik gitu. Dan untuk semester 8 itu sebenarnya banyak dari abang kakak yang merekomendasikan itu buat ambilnya kalau bisa 8 itu kosong. Makanya aku tuh cuman padet di semester ganjil aja. Apa nambah apa tuh, Pak? Ya tugas akhir sama K3 K3. ya itu udah di plotting lah. Iya, Karena tugas akhir ini katanya emang cukup menyita waktu. Karena SKS juga paling gede di antara yang lain. Itu sih guys. Maksudnya kebijakan baru Apa? Oh, kebijakan aku di semester 7. Karena aku menyelaraskan antara kebijakan dan juga manajemen rekayasa industri. Jadi kan kebijakan industri metalurgi, manajemen rekayasa industri masih nyambung kalau menurut aku. Di kebijakannya. Iya, nah, jadi yang satu kan manajemen, satu kebijakan. Jadi kayak pengen belajar Beririsan gitu. Iya, jadi kan sustainability. Kita kan bagaimanapun satu Ya, arah ya kan. Jadi kan di sini aku ambil proses berkelanjutan daur ulang sama biohidrometalurgi, itu kan tentang sustainability. Nah, sustainability proses itu pengen aku pelajari juga dan aku terapkan juga di mata kuliah yang manajemen rekayasa industri sama kebijakan. Jadi kayak lu udah belajar sustainability yang ada di metalurgi, ya itu nyambung juga sama mata kuliah yang manajemen ini sama Rekayasa. kebijakan gitu. Jadi semoga ya dari mata kuliah yang aku ambil ini bisa dapet irisan gitu. Oke. Oke, jadi kesimpulannya sih lebih ke ya metalurgi ekstraksi dengan beberapa pilihan mata kuliah bebas luar yang dapat menunjang sustainability processing ya, dan juga expertise flexibility. Jadi benar-benar aku tuh harapannya bisa mobile. Jadi ya bagaimanapun kan kita industri metalurgi ini masih baru. tapi emang pengen dihilir ya. Iya, pengen dihilir banget kan. Nah, kita tuh gak pengen apa yang terjadi kayak misalkan di Sulawesi gitu kan, yang banyak sekali kontraknya gitu. Kalau misalkan bisa lebih dikaji lebih awal dengan lebih matang gitu kan, dengan dengan nama kita sendiri lebih enak. Oke, berarti itu tadi udah dari Noval. Sekarang kita lanjut ke yang lain. Apa? Aku boleh tanya dulu gini. Mungkin Bener banget. tanya jawab Tanya kita dulu, buat ya. di akhir Jawab, aja. oh, diskusi. Sekalian kesimpulan. Ya, udah. Di akhir aja ya. Sekarang Oke, udah. Oke. kita sekarang bakal maparin dulu masing-masing rencananya. Nanti kita akan bakal ada sesi untuk tanya jawab ataupun sharing-sharing. Selain sekalian ngambil kesimpulan juga dan wawasan yang kita dapat selama talk show ini. Nah, Oke, lanjut. kita lanjut siapa? Aku udah. Oke, Boleh. pertama. Sikat Tam. Jadi aku tuh ambil skema spesialisasi itu ketiganya. Karena apa? Alasannya aku tuh karena biar pengen luas aja, fleksibel. Terus aku tuh pengen nyobain kerja di semua bidang keilmuan gitu, kayak umur segini tuh kerja di PBG, umur segini kerja di ekstraksi, umur segini kerja di fisik. Cobain semua berarti. Iya, mau cobain semua. Nah, terus dari semester 3 itu aku ambil 23 SKS pakai Noval. Semester 4 aku 16 SKS. Aku juga nggak ambil pilihan dalam, aku cuma ambil pilihan luar. Ambil teknik tenaga listrik yang udah diarahin tadi. Terus semester 5 aku ambil 21 SKS.
ya itu aku ambil yang dalam itu meteorologi daur ulang, pemanfaatan mineral industri, refraktori tanur, dan analisis kegagalan logam, sama yang luar psikologi sosial. Itu karena rekomendasi Kati. Betul. Auto A ya. Nah, Katanya sih gitu. sih gitu. Terus lanjut semester 6 itu aku cuma ambil 2 ya, metalurgi pengelasan sama teknik pengocoran, itu 20 SKS totalnya. Aku emang sengaja kayak nggak pada di suatu semester kayak aku pukul rata gitu supaya emang gak capek. Iya, bisa. Mas. Terus semester 7 19 SKS yang aku ambil metalurgi proses berkelanjutan, teknik kendaraan, metalurgi proses, dan biohidrometalurgi dan bioremediasi. Kenapa aku ambil teknik kendaraan? Sebenarnya kan aku tadi jelasin kalau aku mau ke metodologi fisik kalau udah tua gitu ya. Itu karena aku mau bikin mobil listrik sendiri. Wah. Calon pendiri mobil listrik berarti. Nah, jadi aku ambil teknik kendaraan dari FTMD. Harapannya waktu aku kerja di metodologi fisik, aku bisa menerapinya itu buat bikin mobil sendiri. Anjay. Kendaraan listrik SMK ya. Yoi. Kita lanjutkan SMK itu. Oke, Terus sudah. semester 8 aku ambil tugas akhir K3 sama kebijakan industri metalurgi. Oh, berarti diturunin ya. Ya. Tetap sesuai itu ya Yoi. dari arahan Pak Prodi. Oh iya, kebijakan juga. Iya. Ya, Yang ketiga. Ya. Ya, kebijakan. K3 tuh. sama kebijakan Kebijakan. industri Kalau metalurgi. aku K3 tuh aku tarik ke semester 5. biar ya Oh biar bisa K3. bisa, Bisa bisa. Bisa. biar Tapi ntar kalau aku Tinggal tugas akhir ya. di semester 8 tinggal tugas aku. Cuman ya itu Berversi ya. Pilihan lah rada SKS-nya jadi rada banyak gitu lah. Oh iya. Oh, panas 21 tadi itu. Ya. Aku emang pengen rata gitu aja sih. Ya, oke. Oke. Oh, iya. Oke. Lanjut. Lanjut. Nggak ada? Firda. Oke, kerja boleh. Oke, kita yuk. Oke, kalau aku tuh ngambil skema spesialisasi juga, dan aku ngambil spesialisasi di PBG, terus metalurgi ekstraksi sama metalurgi fisik. Ketiganya. Ketiganya. Kirain dua doang ya? Nggak ada jedanya gitu. Lengkap. Enggak, sorry. Terus, Bagus. terus kalau semester 1 sama 2-nya kita sama semua lah ya. Iya. Terus semester 3-nya aku juga sama sih, 23 SKS. Ambil agama juga berarti? Iya, ambil agama Islam, benar. Tadi ada yang ngambil kan? Ya, Normal ada, ambil ya? apa. Iya, kita sekelas. Aminin dah. Terus semester 4 aku ngikut aja sih, jadi ngambil pengantar teknik tenaga listrik. Terus semester 4 itu aku 21 SKS. Kebijakannya ambil semester 4 ya. Iya, benar. Kebijakan Kebijakan teknik metalurgi. sama-sama sih. Terus semester 5-nya aku 21 SKS. Itu salah satunya aku ngambil studi engineering. Oh Karena ya. katanya Keluarnya sama. ya. Satu aja tuh Mas keluar. Ini 6 SKS gak sih? Iya, satu. Kalau yang semester 5 satu aja. Terus di semester 6 aku 22 SKS. Itu kebalikan dari novel ya tadi. Cuma 16. Iya kan. Soalnya kalau di sini mah aku kurang ini sih. Kurang info kayak kamu tadi yang katanya kalau semester genap itu bakal lebih ke Banyak praktik. banyak praktikum. Itulah kita gunanya sekarang diskusi. Iya. Jadi dapat informasi gitu ya. Mungkin kedepannya ada perubahan-perubahan, kita nggak tahu. Karena yang pas itu adalah pribadi. Jadi di semester 6 tuh aku juga ngambil psikologi sosial. Sisos. Siapa yang nggak pengen ambil itu? Resepsi. Sama lagi? Nah itu matkul luarnya itu. Terus kalau semester 7 aku 17 SKS ngambil metalurgi pengelasan. Itu semester? Oh ya. Karena metalurgi pengelasan itu ada matkul prasyaratnya di semester 5. Oh iya. Jadi kalau kita nggak bisa buat metalurgi ada ya apa sih? Pengelasan. Yang pengelasan nggak boleh sebelum semester 5. Jadi harus semester 6. Berarti ada persyaratan-persyaratan. Ada beberapa matkul, misal kita mau ngambil spesialisasi, kan kita ada beberapa pilihan dalam yang diwajibkan kalau kita mau ambil spesialisasi itu. Nah pas kita mau ambil matkul itu, ada beberapa matkul wajib yang harus kita jalanin dulu, dan matkul wajib itu hanya bisa diambil di semester itu.
Contohnya tadi yang pengelasan, metodologi pengelasan itu bisa diambil kalau kita udah lulus matkul wajib yang di semester 5. Itu yang semester 5 kalau nggak salah tuh bagian transformasi perlakuan panas kalau nggak salah. Tapi itu bisa bebas kaji. Enggak, itu ada lihat ketentuannya, kodenya juga. ya, ada kodenya juga. Wah, aku belum kaji itu. Ini kan cuman nempatin doang Ya, ini. coba lihat di CX saja. Itu ada beberapa ketentuan-ketentuannya gitu. Di ininya ya, di kajiannya itu ya. Semester ngambil juga. Yang ada yang misalnya kode fakultas Struktur sistem kurikulum, berarti iya. berarti harus ambil yang 4 selagi dulu. lebih dari semester. Oh gitu, berarti bisa kaji. Lanjut. Terus terakhir semester terakhir aku ngambil K3 dan lingkungan metalurgi sama Tugas tugas akhir. Kayaknya kalau buat tahun akhir rumornya udah pada tahu semua ya harus dikosong. Iya. Betul. Oke. Terus alasan kenapa nggak spesialisasi kenapa? Karena kalau 3 spesialisasi itu menurutku prospeknya lebih luas. Jadi kita nggak bakalan di satu bidang aja gitu. Sama kan Ya, kita bisa ke banyak bidang. lebih general. Lebih general. Studi yang general. Oke. Sama nih, aku ya. Boleh. Oke. Di sini aku bakal kasih tahu ke kalian nih apa yang jadi peta jalan pemilihan mata kuliahku. Kalau kita kan semester 1 sama 2 sama kan ya? Sama TPB udah dipaketin juga dari ITB. Nah, ini semester 3 nih mungkin mayoritas kita sama nih, sama semua nih matkulnya, tapi ada satu matkul yang emang aku sendiri yang ngambil nih. Udah ambil matkul luar lagi. Agak beda nih. Matkul luar nih, beda nih. Aku ngambil di semester 3 tuh mengambil pengenalan teknik material. Nah, kenapa aku ngambil pengenalan teknik material? Karena sebelumnya sebelumnya aku mau nyampein juga skema yang aku ambil. Skema yang aku ambil itu spesialisasi, tapi spesialisasinya nggak tiga-tiganya, cuma metalurgi ekstraksi sama metalurgi fisik. Nah, jadi kenapa balik lagi ke kenapa aku ngambil pengenalan teknik material? Karena menurut aku dengan aku ikut dari matkul pengenalan teknik material, aku bisa lebih tahu mengenai macam-macam jenis material itu sendiri, seperti polimer, konsentrat, polimer, terus ada keramik, logam dan beberapa macam material lainnya lah ya. Nah, itu di situ aku pengen bisa tahu gimana sih nanti metalurgi fisik, kan lebih berhubungan sama metalurgi fisik juga kan. Nah, nanti ya pengen lebih tahu aja ke depannya itu bakal saingannya itu seberapa berat sih sama anak material, dan apakah kita kerjanya bisa sejalan sama mereka ataupun nanti kita bisa ada jalan sendiri untuk ke depannya kita mau kerja di mana gitu. Nah, jadi aku pengen tahu dulu gimana sih dasarnya dari macam-macam material itu sendiri. Jadi aku ngambil matkul ini. Terus di semester 4 aku ngambil 20 SKS, di mana aku baru bisa ngambil agama karena di semester 3 ini aku jadwal agama kebetulan tabrakan sama jadwal yang lain, dan aku baru bisa ambil agama itu di semester 4. Dan tadi yang matkul luar itu seperti yang udah disaranin sama Kak Prodi juga, kita kan harus ngambil pengantar teknik tenaga listrik kan ya, pengantar teknik tenaga listrik. Nah, sama yang terakhir ada matkul pilihan bebas dalam, aku ngambil metalurgi pemurnian baja sesuai spesialisasi yang tadi aku pilih. Terus di semester 5 aku ngambil 22 SKS. Emang tadi seperti apa yang rumor disampaikan sama Tama sama Bapak juga kan ya, kalau di semester ganjil tuh katanya bisa lebih santai lah. Jadi aku agak memaksimalkan lah ya 22 SKS. Nah, di sini aku matkul pilihan dalam yang aku ambil tuh ada 4, karena kan agama sama KWN kan juga udah kita tarik kan di semester ini kan atau semester depan. Nah, jadinya semester 5 lumayan longgar, jadi aku pengen manfaatin aja semester 5 buat ngambil semua mata kuliah dalam yang bisa mendukung spesialisasi yang aku pilih tadi. Nah, jadi aku ngambil di sini ada kebijakan industri metalurgi, terus ada degradasi logam pada temperatur tinggi, terus metalurgi daur ulang, dan refraktori tanur dan bahan bakar. Nah, itu sama ada satu matkul pilihan luar, bebas luar. Aku di sini sisos pastinya. Pastinya. Oke, lanjut ke semester 6. Di sini aku ambil ini lumayan banyak sih sebenarnya, tapi kayak aku pertimbangin aja karena pengen di nanti semester akhir semester 78 kan udah kita mungkin arahnya udah beda lagi ya. Kalau aku sendiri sih kebetulan pengen ngejar fast track nonton. Oke. Amin. Ternyata. Jadi aku pengen maksimalin aja di semester yang sekiranya ya mungkin semester genap untuk chaos, tapi aku pengen maksimalin aja gitu. Di sini aku ngambil 22 SKS semester 6.
aku ambil matkul pilihan bebas dalam itu metalurgi penyimpanan dan konversi energi sama analis kegagalan logam. Terus di semester 7 aku ambil 16 SKS, tapi sebenarnya ini masih dalam apa ya, masih dinamis juga sih, nggak tetap juga. Soalnya di semester 8 tuh ada K3 dan lingkungan metalurgi kan. Nah itu rencana aku antara diambil semester 7 atau semester 8. Lihat nanti program dari fast tracknya itu sendiri gimana. Nah aku di semester 7 ini ambil 16 SKS yang terdiri matkul pilihan dalam itu ada teknik pengecoran, metalurgi proses berkelanjutan, biokorosi dan biodeteriorasi. Dan di semester 8 yang kayak tadi aku bilang tuh yang pasti tugas akhir lah ya. Terus yang K3 dan lingkungan metalurgi itu masih dinamis sih, belum pasti semester 8 tapi bisa juga semester 7. Terus itu aja. Oke. Dirancangnya Mas. Iya. Tapi sama ambil yang ke FTMD gitu. Iya. Sama. Aku juga sama. Ya. Ada materialnya dikit. Iya. Oke. Oke, cukup. Cukup. Lanjut, mungkin apa? Aku dulu ya. Nah, kalau dari aku skema yang mau aku ambil tuh sebenarnya aku nggak kepikiran buat fast track atau apa segala macam, tapi skemanya ya pengen ambil spesialisasi tiga-tiganya. Kenapa? Biar kayak kalau misal aku kerja di bagian, misal aku kerja di bidang metalurgi fisik, orang-orang yang dari misal ada beberapa keadaan yang mengharuskan aku deal with beberapa orang yang kerja di bagian PBG, yang ahlinya PBG atau metalurgi ekstraksi gitu. Nah ketika aku harus bekerja sama dengan mereka, aku kayak masih ngerti gitu loh, bisa menguasai materi-materi itu, biar pas nanti di lingkungan kerja aku kayak nggak cuman bisa di satu hal doang. Nah selain ketika dihadapkan untuk bekerja sama dengan beberapa orang yang memiliki keahlian yang berbeda, nah aku juga orangnya pengen kayak bisa kerja di sana, kerja di sini kayak yang dibilang sama Tama. Dan juga aku nggak kayak orang yang gimana ya istilahnya tuh, Ya, lanjut aja. istilahnya tuh kayak yang kredibilitasnya tuh nggak diraguin lagi loh sama orang-orang, kayak istilahnya bisa banyak bisanya lah istilahnya, biar kayak ntar juga di dunia kerja selain ya gitulah nggak fleksibel dan nggak Nggak terpatok satu. di satu ini doang, kalian doang. Nah kalau untuk roadmapku sendiri itu ya, kalau yang kita tahu kalau misal mau ngambil 3 spesialisasi, ada beberapa matkul yang harus diambil dan ada 4 SKS dari metalurgi fisik yang itu terdiri dari dua matkul yang terdiri dari 2 SKS dan 1 metalurgi ekstraksi dan 1 PBG. Nah, kalau beberapa matkul wajibnya itu kan aku ada tarik di beberapa semester, contohnya ntar di semester 4, kalau semester 3 ya kira-kira kita sama lah ya semua ya. Dan aku tuh kayak sama lah, kayak ambil agama juga gitu. Kalau di semester 4 selain matkul wajib yang udah di matkul wajib prodi, aku ada ngambil kebijakan industri metalurgi, karena ini matkul yang wajib diambil sama semua spesialisasi kan. Even itu spesialisasi. Ya, langsung tarik di semester awal aja, semester 4. Lalu ada pengantar teknik tenaga listrik dan refraktori tanur dan bahan bakar. Kemudian di semester 5, nah itu udah 1 SKS, dan semester 5 juga aku lumayan banyakin SKS karena katanya semester 5 nggak sekios, semester ganjil nggak sekios itu kan. Dan ini kenapa banyak SKS-nya, karena aku ambil 2 matkul pilihan bebas luar. Langsung yang studium general dan sisos. Gitu. Pasti itu. Biar kayak ya dari sharing-sharing dengan beberapa abang kakak juga, kayak ya ini salah satu matkul favorit lah. Karena dan ya itulah. Dan kayak yang aku bilang tadi, untuk matkul pilihan bebas dalamnya itu aku ambil yang metalurgi daur ulang, yang dari metalurgi ekstraksi. Nah, dan semester 6 aku ambil 20 SKS. Itu terdiri dari beberapa SKS yang matkul wajibnya yang udah ditetepin dari prodi, dan seperti yang aku bilang tadi, aku narik K3 dan lingkungan metalurgi itu ke semester 6, biar nanti di semester 8 tinggal tugas akhir aja. Benar tugas akhir. Terus semester 7 aku ada 18 SKS. Nah kan tadi aku baru ambil 4
4 matkul pilihan bebas luar. Ya. Yang bukan dari teknik metalurgi. Nah, satu lagi itu 2 SKS sama kayak Firda tadi, psikologi persepsi. Itu 2 SKS lagi. Jadi tadi ada SISOS, studium general sama psikologi persepsi, ada 6 SKS. Jadi kewajiban untuk kewajiban matkul pilihan luarku tuh 6 SKS terpenuhi gitu. Dan untuk matkul-matkul dari kan tadi untuk ngambil 3 spesialisasi ada 4 SKS metalurgi fisik, 2 metalurgi ekstraksi dan 2 PBG kan. Nah, itu aku ambil di semester 7 semua. Yaitu yang pertama metalurgi pemurnian baja, konversi batu bara, metalurgi pengelasan dan biokorosi dan biodeteorisasi. Nah, itu 4 matkulnya yang aku tarik semuanya, yang aku ambil semuanya di semester 7. Dan di semester akhir, semester 8 tinggal tugas akhir 4 SKS. Jadi ya biar fokus lah di semester 8 untuk menyelesaikan tugas akhir. Gini itu sih dari aku. Oke, berarti lanjut ya ke aku langsung aja. Kalau dari aku yang pertama itu skemanya aku ambil itu 3. Jadi 3 spesialisasi itu aku ambil semua. Awalnya sebenarnya aku pengennya itu cuma ME metalurgi ekstraksi sama fisik. Cuman waktu aku hitung SKS, ternyata SKS aku masih 141. Berarti kan itu masih bisa ngambil lagi 4 kan. Untuk memenuhi ya udah sekalian aja ambil PBG. Makanya aku nanti PBG-nya tuh ada di semester akhir. Terus alasannya juga kenapa akhirnya 3 sebenarnya sama kayak Fidas Putra utama itu lebih general kan. Jadi aku mikir juga kayak ke depannya semua peluang kerja kita bisa terbuka kemana aja kalau kita ngambil 3 sebenarnya. Ya walaupun kita mungkin lebih ke general daripada ke spesialis, tapi kan nggak ada yang tahu nanti ke depannya yang dibutuhin itu yang mana, karena kita udah belajar jadi kita udah tahu lah ibaratnya. Terus Sebenarnya nggak general sih, tapi spesialis di Ya. banyak hal. ya benar. Mobile. Ya lebih ke gitu sih. Terus lanjut kalau dari fisikku sebenarnya ngambil MEFF sebenarnya awalnya aku pengennya itu sustainability kayak kan kita tahu ada yang udah berlanjut ke yang green economic green, ya SDGs, terus SDGs. green energy Oh, iya, iya. ya gitu-gitulah. Yang kemarin kita sempat di debat ya. Iya, Green gitu ekonomi ya. ya. Nah gitu. Lanjut. Terus ini juga yang melandasku ngambil semester matkul di semesterku. Semester 1, semester 2 sama, semester 3 kurang lebih sama. Terus aku lanjut ke semester 4. Nah, di semester 4 ini aku itu cuma ngambil luar itu ada 2 dan dalam 1. Yang luar tuh tentu tenaga listrik sama SISOS. Tuh. Dan yang dalam tuh refraktori, tanur dan bahan bakar. Terus aku ngambil di semester 5 itu aku luar 1, dalamnya 4. Nah ini dalamnya itu kebanyakan yang udah kayak beririsan, kayak misalnya kebijakan industri metalurgi daur ulang, biohidrometalurgi dan bioremediasi, dan metalurgi proses berkelanjutan, sama yang luar itu studium generale. Berapa SKS? Kalau semester 4 aku 20, kalau semester 5 cuma 22. Rata-rata ekstraksi. Cuma ya. Berarti K3 tetap di semester 8. Ya, gitu. Terus semester 6 aku lanjut itu aku ngambil dalam aja. Dalamnya itu nah semester 6 ini karena ada nanti prinsip dan pengendalian korosi logam, makanya aku ngambil yang dalam itu biokorosi sama biodeteriosasi dan teknik pengecoran. Jadi biar nyambung aja gitu karena kita udah korosi. Jadi kita harus tahu biokorosinya juga itu menurutku. Terus kalau yang semester 7 nah ini aku ngambilnya itu dalam 3, luar 1. Dalamnya itu ada degradasi logam pada temperatur tinggi, mineral proses, sama pemanfaat mineral industri. Karena aku lihat di semester 7 ini kita lebih ke gimana pabrik metalurgi itu bekerja sih. Jadi aku ngambil hal yang emang beririsan sama make sense aja gitu, sama kayak perancangan pabrik, desain analisis eksperimen itu kan masih nyambung. Terus aku luarnya itu pengelolaan lingkungan industri dan ekonomi sirkular. Itu dari TI. Teknik kimia. Ini aku dapat karena kemarin ada yang nyaranin kayak ekonomi sirkular itu dibutuhin kayak misalnya metalurgi ini nanti kan bisa ada biomining. Nah, biomining itu nanti kita itu atau apa ya, ada biomining sama Bio ekstraksi bukan biomining sama kayak mining daur ulang gitu lah, tambang daur ulang. Tambang daur ulang metalurgi itu daur kan. ulang. Enggak, tambang daur ulang. Jadi kita itu kayak nanti ke depannya kita nggak bakal nambang di alam lagi, tapi kita nambang dari hasil-hasil sebelumnya Dari- sampah-sampah. ya, Ya, sampah-sampah. gitu. Nah, gitu kan. Jadi barang bekas gitu lah ya. yes, jadinya aku pengen kayak wah tertarik ke sana juga karena ada hubungannya. Terus kalau semester 8 ya sama. Sama K3. Yes.
3. Oke. Oke. Oke, itu pemaparan dari kami mengenai tadi ada udah spesialisasi matkul luar dan matkul dalam. Sekarang karena dilanjut nih, kalau dari apa yang udah teman-teman sampaikan, kira-kira dengan apa yang mau teman-teman ambil, rencana karir kedepannya apa nih? Kalau tadi kan udah ada nih sekelas-kelas, mungkin lebih diperinci lagi gitu. Mungkin satu persatu kali Iya, ya. satu persatu. Dari pemaparan pertama dulu deh. Sikat. Sikat. Oke. Jadi apa ya, harapan aku tuh dengan mengambil apa ya yang udah aku jelasin pertama tadi, itu tuh apa ya, apalagi kan aku metalurgi ekstraksi ya, yang apa ya, yang di Indonesia sendiri itu masih sangat sedikit sih teman-teman. Nah, harapannya tuh aku tuh bisa jadi kayak metalurgis yang bukan hanya apa ya, cuman gawe doang gitu, ikut kerja di suatu pabrik, tapi kalau bisa ya aku sendiri adalah yang menginisiasi. Pelopor gitu. Pelopor ya salah satu gitu kan kalau soal pelopor mah udah ada sih, tapi maksudnya kita tuh masih banyak hal-hal atau orang-orang yang belum berani gitu untuk secara massal gitu kan. Makanya kita kenapa teknologi ekstraksi masih sangat banyak dikelola asing gitu, karena ya emang selain biaya investasi juga kemauan dari sumber daya manusianya sendiri gitu. Jadi emang harus ada gebrakan. Jadi spesifiknya ntar mau kerja di bagian apa nih? Kalau sebenarnya kalau aku sendiri ini karena spesialisasinya ekstraksi itu ya bagian hilir sih sebenarnya, bagian hilir yang lebih dekat ke apa ya, lebih dekat ke penambangan mungkin ya. Jadi ya smelting plating lah. Aku harapannya bisa di situ. Iya, hulu. Kalau tambang Iya, tambang dulu. Oh ya berarti lebih ke Kan kamu tadi ambil ini juga ya? ekstraksi. Evaluasi tambang. Valuasi tambang. Tapi valuasi tambang tuh aku nggak sedekat itu, karena aku lihat kajian valuasi tambang itu dia tidak sedalam itu. Dia cuman kayak misal potensi suatu ore ini bisa jadi apa aja dan bisa punya harga jual berapa. Kan itu penting ya kalau misalkan kita sebagai ekstraksi itu gimana kita bisa apa ya, menyaring mineral-mineral yang ada untuk menjadi suatu apa ya, istilahnya suatu konsentrat yang nanti berikutnya ada prosesnya kan di fisik dan segala macem. Itu kan kita perlu tahu kan kayak valuasinya apa aja gitu sih mineral-mineral. Dan ya aku lihat mineral-mineral ini dibahas dalam valuasi tambang kalau berdasarkan DCX ya, semoga benar. Nah, udah sih, apa ada yang kurang nggak dari aku? Udah sih. masih. Oke. Lanjut. Kalau aku lanjut, kan aku tadi udah bilang ya, aku tuh akhirnya tuh mau bikin mobil listrik ya, tapi aku tuh gak mau cuma bikin doang, aku harus tahu dari hulunya. Dari Makanya aku bahan ambil ya tiga-tiganya biar aku tahu tuh dari kayak gimana sih sampai jadi mobil listrik tuh. Jadi aku mau kerja pertama tuh di hulunya dulu, PBG, lanjut ke ekstraksi, ke hilir, terus ke manufaktur. Jadi aku punya udah wawasanku luas lah. ya. Yoi. Pokoknya langsung yang gali, langsung yang ngolah, langsung yang buat, langsung yang jadi perusahaan. Langsung paduan. Itu dia. Udah, untungnya sendiri. itu from start to end itu. Kalau flowchart tuh Jelas. dari Titiknya sampai punya kendaraan Sendiri. from start to finish. Oh ya, paling aku mau nambahin dikit yang aku, jadi selain yang itu aku tuh sebenarnya tertarik banget sama metalurgi daur ulang. Jadi apa ya, yang lagi dibahas banget kan soal bagaimana kita scrap metals itu bisa dimanfaatkan kembali gitu. Jadi selain jadi sebenarnya pet aku masih ada dua, entah yang metalurgi ekstraksi yang benar-benar berkaitan dengan pertambangan atau metalurgi ekstraksi yang daur ulang besi, karena menjanjikan juga, apalagi di negara-negara maju seperti Eropa daur ulang itu udah sangat diterapkan banget, karena ya mereka nggak punya sumber daya, beda kayak kita. Cuman ya kalau berdasarkan realistis ya kita kan sumber daya juga ada, sekitar sumber daya untuk metalurgi itu sangat berpotensi banyak. Jadi pet aku juga masih memikirkan untuk ke arah metalurgi yang ekstraksi yang masih terkait dengan pertambangan. Maaf ya, lanjut. Kalau aku rencana kedepannya, tadi kan ngambil skema tiga-tiganya ya. Yes. Terus salah satunya itu metalurgi fisik yang bisa ke manufaktur material gitu. Jadi dari awal tuh aku pengennya sebenarnya kerjanya di laut gitu. Jadi kalau aku ngambil itu karena pengen ngehandle korosi Engineering sama berarti. nih. gitu. Jadi
ya mungkin buat kedepannya bakalan lebih fokus ke yang metalurgi fisik. fisik Berarti gitu. industri minyak. Ya Bener sekali, berarti metalurgi itu sangat membantu, baru mau bahas. sangat di tengah kota. Tuh, luas banget ya. Luas banget. Terus nggak Gitu sih dari aku. Oke, berarti mau kerja di laut karena pengen jadi corrosion engineer. dong AMPP itu nggak sih? Ya Oke, tur gimana tur? Kalau aku sendiri ya yang realistis aja nih. Aku Oke. pengen kerja di PT Smelting Gresik. Yang melakukan konsentrasi di emas, tembaga sama perak kan di matkul optek kemarin. Nah, kan udah dijelasin sini sama Pak Dodi Sanwani. Jadi aku mungkin untuk saat ini aku yang terpikirkan hanya itu sih, karena kedepannya pun aku juga tertarik kayak misalnya bikin ngembangin senjata biar senjata yang nantinya bisa bisa berguna buat pertahanan negara kita kan, karena seperti yang udah kita dapat materi juga kan ya, di Kadwil juga dan segala macam itu kita kan kalau persenjataannya kuat tuh pertahanan negara juga akan menjadi kuat juga kan. Nah, apalagi kan nanti untuk menjawab tantangan ke depan tuh semakin isu-isu yang ada tuh, isu politik, isu ekonomi dan segala macam kan pastinya kan bakal lebih memanas lagi nih, apalagi dengan adanya emisi karbon dan segala macam kan pasti kan semua negara tuh sedang merencanakan kedepannya mau seperti apa. Nah, aku ya bener, aku di situ memiliki ketertarikan buat gimana sih caranya Indonesia bisa punya sistem pertahanan yang kuat lewat sistem pertahanannya itu. Nah, salah satu arahku ke metalurgi fisik sebenarnya ke arah itu. Tapi di sini aku nggak menutup kemungkinan juga ke metalurgi ekstraksi, karena aku juga pengen bisa tahu sekuat apa sih bahan yang nantinya bisa aku gunain tuh di industri pembuatan senjata dan segala macamnya, dan nanti bisa istilahnya bersaingan lah dengan negara-negara maju seperti Eropa dan negara-negara di Eropa lainnya gitu lah. Nah, Eropa lah istilahnya yang kuat-kuat lah kalau pernah. Tapi kepikiran banget ya. bah tapi kepikiran nggak sih buat kerja di Pindad gitu? Kan ya bagaimanapun Pindad kan pabrik alutsista kita, artileri kita gitu. Ya pengen sih sebenarnya pindah juga, tapi pengen bisa bangun yang lain juga tuh gitu. Jadi kita paham. ya jadi ke arah yang lain, kita kayak bangun sendiri, tapi emang bener-bener dari kayak tadi masih nyambung ke misalnya metalurgi daur ulang juga. Kita coba ngolah senjata dari bahan-bahan bekas lah. Kira-kira itu tuh bisa jadi senjata nggak? Kalau itu bisa jadi senjata kan malah lebih berguna lagi buat bantu pertahanan kita gitu kan ya. Iya, daripada jadi sampah. Itu sih kalau dari aku. Oke. Oke, kalau dari aku hampir sama kayak Firda sih. Aku pengen jadi corrosion engineer, pengen kerja di bidang oil and gas. Ya sebenarnya ya gitulah, karena yang pertama itu dia bos. Terus seru gak sih Put? Iya, Di tengah laut. ya di tengah laut. Cuman dan kenapa tadi aku ngambil 3 spesialisasi? Kan kayak kalau pengen jadi corrosion engineer ini kayak fokusnya di metalurgi fisik ya. Metalurgi fisik. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau misal aku pada akhirnya dipaksa berurusan dengan beberapa atau bekerja sama dengan beberapa orang yang misal ahlinya di bidang metalurgi di PBG atau metalurgi fisik, nah aku bisa loh kayak tetap ngerti dan tetap bisa menyesuaikan dengan apa sesuai dengan pengetahuan yang udah aku dapat selama aku berkuliah gitu. Jadi kayak nah di samping itu juga kalau misal aku mau pindah atau kayak pengen tertarik di bagian PBG atau di bagian metalurgi ekstraksi, kenapa aku kayak masih, tapi aku yang paling kurang tertarik itu di metalurgi ekstraksi. Kenapa? Bukan karena tingkat kesulitan atau apa segala macam, tapi karena di kedepannya masih banyak tantangannya gitu loh, masih kayak menjanjikan. Tapi kayak yang dibilang sama Novel tadi, ada metalurgi daur ulang atau apa segala macam, tapi untuk inovasi-inovasi dan teknologi yang bisa kita gunakan untuk menambang secara yang kita tambang tuh barang-barang yang udah kita pakai kemarin sebelumnya, itu kayak sebenarnya bagus dan menjanjikan dan juga mendukung konsep sustainability. Tapi yang buat aku kurang tertarik itu tantangan di masa depannya itu. Bukan aku nggak suka tantangan, tapi kalau misal ada yang lebih menjanjikan, kenapa enggak gitu. Lebih kayak udah Realistis pasti aja dan lah. Realistis. Ya. Cuman
ya bagus lah ada beberapa ada keilmuan-keilmuan yang mempelajari hal-hal seperti ini. Jadi kayak kedepannya kalau misal kita ingin berpindah haluan juga bisa gitu, kayak fleksibel. Itu sih. Karena bagaimanapun ya kita perlu step forward gitu. Jadi kalau aku mikirnya gimana kalau misalkan orang lain nggak ini ya kita aja gitu. Kalau bisa step forward. Emang sih tantangannya berat banget buat jadi inisiator. Cuman ya at least I am trying gitu. Oke, mungkin nanti lanjut sesi diskusinya dulu, tapi aku mau maparin dulu kali ya karena aku belum maparin nih rencana karir ke depanku. Aku maaf. Oke, yang pertama tadi udah kan dari semuanya. Terus aku juga sebenarnya naruh interest di beberapa hal juga. Kayak sebenarnya aku ada kepikiran di correction. Cuman nggak tahu kenapa, kayaknya setelah aku dapat ilham dari Pak Zul kemarin yang plasma itu, aku mikir kayak Plasma hidrogen ya? Iya, plasma hidrogen. Kayak aku mikir, wah aku di metalurgi ini nggak boleh cuma main-main doang nih. Aku pengen emang bener-bener inovasi. Soalnya dulu aku tuh mikir kayak aku pengen punya lab sendiri. Bahkan kayak emang ya apalah mimpi-mimpi gitu. Aku mikirnya kayak gitu, ternyata di metalurgi itu bisa loh terwujudkan kembali. Selain itu kalau rencana depan, ya aku pengen banget jadi menteri ESDM. Amin ya rabbal alamin. Karena menurutku nggak tahu sih dari kebijakan-kebijakan yang mereka ambil tuh mereka kan nggak ada selaras dengan apa yang kita ketahui ya. Iya. Jadi karena adanya hal itu banyak kebijakannya mereka ngawur aja gitu, terus nggak mikirin dari segi tambang, dari segi sustainability. Jadi aku pengen dengan aku yang udah ngambil dan mempelajari semua spesialisasi, terus aku juga ngambil metalurgi yang benar-benar ada sustainability-nya, aku bisa juga menjawab apa-apa aja yang dibutuhkan oleh teknik metalurgi seperti ini kayak Putra atau Firda yang pengen corrosion. Nanti kalau misalnya aku yang jadi ESDM langsung bisa lagi yang kayak kedar ulang atau yang kemarin lebih diperluas lagi dan menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Itu sih kalau dari aku. Makanya kayak pandangan Sutris tuh kayak ya kedepannya orang yang memangku tanggung jawab tuh orang-orang yang benar-benar ngerti tanggung jawabnya ya. Bener. Karena itu masalah yang sebenarnya terjadi di negara kita Iya, sekarang. benar. Benar Kayak banget. kalau kata orang-orang tuh kalau misal kita nggak suka sama sistemnya dan kita kurang terima sama sistemnya, kita harus merubah sistemnya dengan cara apa? Kita masuk ke sistem itu sendiri. Betul sekali. Cakep banget Bang. dia. Oke, karena Catat poin itu. catat poin itu. Karena itu tadi kita udah bahas rencana karir dan semacamnya. Sekarang kita akan buka sesi diskusi, tapi karena waktu terbatas mungkin 10 menit aja kali ya. Mungkin siapa mungkin yang mau bertanya atau minta pendapat? Aku mau tanya ke aku, Oke, boleh. kenapa nggak tertarik ke PBB? Ya. Oke, kenapa nggak tertarik ke PBG? Karena menurutku ya kalau PBG itu emang apa ya seperti yang tadi bilang Putra kan yang menjanjikan lah ya. Di situ kalau aku pikir tuh PBG emang sangat menjanjikan menurutku. Tapi di sini tuh aku lebih tertarik ke tantangan masa depan. Jadi kan kita kedepannya kan bakal dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan ya, terutama kan kayak yang tadi kita bahas sama-sama juga mengenai keberlanjutan apa ya emisi dan segala macam emisi yang karbon, ya. harus kita kontrol bersama-sama. Dan di situ aku pengen bisa jadi salah satu metalurgis yang berperan aktif lah di menjawab tantangan itu. Di sini aku pengen bisa lebih mengeksplor dengan apa yang jadi ilmu pengetahuanku ataupun bidang keahlian yang aku miliki, supaya bisa istilahnya membantu, paling tidak membantu bangsa sendiri lah buat mencapai tujuan bangsa itu sendiri. Jadi seperti tadi aku pengen ke misalnya buat senjata dan segala macam tuh, aku tujuanku tuh nanti bisa berguna bagi negara lah istilahnya dan keahlian yang aku miliki. Jadi kenapa aku nggak ngambil PPG, karena menurutku bakal lebih apa ya, tertantang itu lebih menarik daripada apa yang udah menyajikan tadi. Nah di situ aku pengen bisa menjadi salah satu metalurgis yang berguna lah lebih lanjut makin ke depannya bagi bangsa dan negara. Oke, kelas. Kira ada yang mau nanya-nanya lagi? Bertukar pendapat mungkin? Apa nih? Mungkin kalau nggak nanya juga kayak kita bolehlah maparin wawasan apa yang kita dapat Ya, selama boleh. kita bicara. Mungkin dari aku dulu ya. Ya boleh. Kalau dari aku ya setelah kita diskusi nih banyak kayak insight-insight yang aku dapat dari teman-teman semua, kayak dari bahkan kayak hal-hal yang non akademik kayak yang disampaikan sama Tama tadi, itu kayak motivasinya pengen memulai dari awal dan menikmati hasilnya di akhir gitu. Kayak itu satu hal yang keren sih, dan juga kayak keinginan-keinginan seperti tadi Sutris pengen jadi menteri SDM, nah punya lab sendiri. Nah itu kayak
ya jadi inspirasi buat kita semua lah. Jadi selain itu ya banyak lah tadi sebenarnya sampai kita bahas ke persenjataan dari yang dibilang sama Arthur dan juga Terus tadi nggak sih Put yang info-info yang aku belum tahu Nah, tentang iya. Oh semester iya, ganjil, tuh semester genap. Karena adanya diskusi ini terus jadi tahu Tahu. kalau ada kayak gitu. kedepannya kalau kita misalnya ada perubahan rencana gitu bisa jadi lebih gampang. Cuman kalau dari aku sih sebenarnya apa ya, baru nyadar ketika nyusun ini tuh roadmap ini tuh adalah tadi ada yang jadi prasyarat yang kata Ya, Putra. ya, Nah, itu belum aku pertimbangkan sekali. Nah ya berarti kan harus aku lihat lagi gitu di CX-nya. Ada kan tadi di CX? ada ya gitu, dan aku tadi juga bolak-balik baca-baca gitu kan. Oh ya makanya ini harus disesuaikan kembali gitu kan. Gitu sih kayak ya, jadi aku juga lebih tahu kayak bahkan setiap orang tuh punya peran masing-masingnya dalam mengejar mimpi. Kayak mungkin kayak Putra punya perannya di Corrosion atau Don Vita itu bakal kerjasama, terus sama nanti mungkin yang nyediain mobil listrik buat kita nih gitu, terus dari Noval mungkin yang bakal bantu dari segi tambangnya nyediain ore segala macam, dan Arthur kayak nyediain senjata, nanti kita diamanin sama Arthur gitu. Ah, Nanti kelas. karena aku SNM, aku yang ngatur. Nah, Ini kelas. siapa yang masak sih, ini masuk. Bosnya nih. Iya, Nanti udah siapa paham. tahu ada mobil listrik tapi ada senjatanya gitu. Bener banget, collaboration gitu. Ada landmine guar ya. Iya. Atur. Mungkin dari Tama ada apa nih Iya. wawasan atau insight yang dapat? Kalau aku lebih kayak masih apa ya, pikiran kalau di metalurgi fisik tuh bakal saingan sama metalurgi material di univ lain. Itu makanya aku ambil ketiganya. Ya, karena yang kita ketahui perbedaan metalurgi sama material itu material lebih ke hilir ya. Ya itu kan di metalurgi fisik ya. Ya di fisik. Makanya kayak mending ambil tiga-tiganya. Iya makanya. Jadi spesial, bener-bener spesialisasi gitu. Spesialisasi. Oke, Mungkin ada tambahan ada lagi? tambahan lagi? Oke, sepertinya cukup. Cukup, oke. Oke. Mungkin karena udah cukup, mungkin aku tarik kesimpulan di sini. Jadi dari pembahasan kita kali ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama dari Naufal itu mau ke spesialisasi metalurgi ekstraksi. Dari Tama itu mengambil 3 spesialisasi, Firda juga, terus Putra juga sama aku juga ngambil 3 spesialisasi. Terus dari Arthur ngambil metalurgi ekstraksi dan metalurgi fisik. Terus rencana kedepannya dari Naufal yang berencana akan mengembangkan metalurgi ekstraksi dan juga akan mengambil ore atau berkecimpung dalam dunia tambang. Lalu ada Tama yang nantinya akan membuat mobil listrik nih Tam. Terus kalau dari Firda akan suka kerja di laut menjadi corrosion engineer, dan juga Putra yang nanti juga akan menjadi corrosion engineer dan akan bekerja di oil and gas company yang nanti gajinya bisa 3 digit. Amin. Amin ya Rob. Amin. Oh, ini Amin. ya welding ya, ocean welding. Keren banget. Oke. Bah, Terus gede tuh. dari ya Arthur Duitnya. sepertinya pengen banget mengembangkan senjata-senjata yang ada di Indonesia, baik itu senjata ya pokoknya kedirgantaraan juga. Terus pengen kerja di PT Smelting Gresik. Terus dari aku sendiri bakal berkeinginan untuk menjadi Menteri SDM, mengingat kayak ya visi dan misi yang kedepannya nantinya. Oke, itu sekian dari apa yang sudah kami bicarakan dan diskusikan pada Pokaris hari ini. Pokaris. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Woo.